Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan dari Aitero bulan April tahun 2025 yang berjudul Sehati Sepikir dan Aspek-Aspek Penting dari Kitab Kisah Para Rasul. Saudara-saudari, kita telah sampai kepada berita yang ke-8 atau berita yang terakhir dari Aitero bulan April tahun 2025. Saudara-saudari, bahan Aitero bulan April ini berdasarkan Kitab Kisah Para Rasul. Maka di dalam berita yang pertama membantu kita bahwa kitab Kisah Para Rasul bukanlah kitab yang sudah berakhir, tetapi Anda dan saya adalah yang melanjutkan dari kitab Kisah Para Rasul sebagai kelanjutan dari Kristus yang korporat. Puji Tuhan, sebagai kelanjutan dari Kristus yang korporat ini, maka di dalam berita yang kedua sangat penting bagi kita untuk sehati sepikir. Di dalam berita yang kedua, kita dibantu untuk mengenal lebih dalam apa itu sehati sepikir dan bagaimana kita sehati sepikir. Kemudian di dalam berita yang ketiga, lebih lanjut, berita ini membantu kita untuk bersama-sama kita memelihara kesatuan hati dan pikiran melalui tiga substansi kekuatan dalam pemulihan Tuhan. Apa tiga substansi tersebut? Tidak lain adalah melalui doa, roh itu, dan firman. Puji Tuhan, dari berita kedua dan ketiga, betapa penting bagi kita untuk selalu senantiasa berada dalam sehati sepikir, di dalam kesatuan hati dan pikiran. Untuk itu kita perlu senantiasa berdoa, bersatu dengan roh itu, bersatu dengan firman. Kemudian di dalam berita yang keempat sampai dengan berita yang kedelapan, kita memasuki butir-butir penting di dalam kitab Kisah Para Rasul. Butir penting yang pertama di dalam berita yang keempat membantu kita bahwa perihal perkembangbiakan Kristus ini di dalam kitab Kisah Para Rasul adalah Kristus yang bangkit, yang naik, dan Kristus yang al-muhid. Kita mengapresiasi perkara kebangkitan dan kenaikannya. Sehingga dia bagi kita adalah Kristus yang al-muhid. Puji Tuhan. Dan di dalam berita yang kelima, penting bagi kita untuk menjaga diri kita di dalam satu aliran pekerjaan Tuhan. Dan di dalam seluruh alam semesta ini hanya ada satu aliran. Kiranya kita menerima belas kasih Tuhan untuk diselamatkan dari siasat Satan yang mana membuat kita keluar dari aliran pekerjaan Tuhan ini. Kita seharusnya kembali hanya memiliki satu aliran di dalam pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu di dalam berita yang keenam kita semua perlu anugerah. Dan ada anugerah dalam kitab Kisah Para Rasul. Anugerah tidak lain adalah diri Allah Tritunggal yang menjadi apa adanya kita, yang telah kita nikmati, sehingga kita hari ini boleh tetap berada di dalam Dia. Dan di dalam berita yang ketujuh, bagaimana kita senantiasa hidup dalam sejarah ilahi, dalam sejarah insani. Setiap dari kita, karena kita adalah manusia, kita akan meneruskan sejarah manusia kita. Tetapi apa yang kita tulis di dalam sejarah manusia kita? Semoga yang kita tulis adalah sejarah ilahi. Amen. Sepanjang hidup kita, bagi penyebar luasan dan pembangunan gereja, meskipun kita hidup di dalam keinsanian, di dalam manusia kita, tetapi yang kita tuliskan sebenarnya adalah sejarah ilahi. Puji Tuhan. Dan di dalam berita yang ke-8 yang akan kita bahas, bahwa hari ini sesungguhnya adalah karena Trinitas ilahi di dalam kita. Trinitas ilahi sebagai struktur dari kitab Kisah Para Rasul. Di balik semuanya ini karena adanya Trinitas ilahi. Dan kerajaan Allah adalah apa yang kita
bicarakan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan. Di mana kerajaan Allah ini tidak lain adalah ruang lingkup di mana Allah sepenuhnya secara mutlak memerintah. Tidak lain adalah di dalam gereja. Puji Tuhan, kiranya 8 berita ini tidak lewat begitu saja, saudari. Tapi kita justru mengapresiasi bahwa sesungguhnya kita semua adalah orang-orang pribadi yang melanjutkan kitab kisah para rasul sebagai kelanjutan dari Kristus yang korporat. Puji Tuhan, kita akan memasuki pengkajian berita yang ke-8 yang berjudul Trinitas Ilahi dan Kerajaan Allah. Kita akan memasuki judul dan ayat penting. Berita ke-8 ada 2 hal besar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Trinitas Ilahi. Nah, Trinitas Ilahi adalah struktur dari kitab kisah para rasul. Kalau kita melihat kitab kisah para rasul, setiap pasalnya ada Trinitas Ilahi. Maka struktur dari kitab kisah para rasul ini tidak lain adalah Trinitas Ilahi. Amin, puji Tuhan. Perihal yang kedua adalah perihal kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah adalah topik utama atau pokok dari pemberitaan para rasul. Apa yang para rasul ajarkan, bicarakan, tidak lain adalah perihal kerajaan Allah. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 kita dapat melihat ini adalah Trinitas Ilahi sebagai struktur dalam kitab kisah para rasul. Di sana dikatakan, maka dia ditinggikan ke sebelah kanan Allah dan menerima janji Roh Kudus dari Bapa. Dia mencurahkan ini yang kamu lihat dan dengar. Saudara-saudari, karena kita adalah seorang saksi, kita adalah para saksi-saksinya. Sebagai saksi, yang kita saksikan adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka saudara-saudari, dia mencurahkan ini, yaitu dia mencurahkan apa? Mari kita melihat, adalah dia yang ditinggikan. Dia ini, amen, adalah Sang Putra ke sebelah kanan Allah dan menerima janji Roh Kudus dari Bapa. Di sini kita dapat melihat Trinitas Ilahi. Sang Putra, Bapa yang adalah Allah, dan juga adalah Roh Kudus. Maka kita akan melihat Trinitas Ilahi sepanjang kitab kisah para rasul. Maka boleh kita katakan bahwa Trinitas Ilahi ini adalah struktur dari kitab kisah para rasul. Kemudian di dalam kisah para rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan kepada mereka dia menyatakan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak bukti dia menyatakan bahwa dia hidup. Dia menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan membicarakan hal-hal tentang kerajaan Allah. Dan di dalam kisah para rasul pasal 28 ayat 31 mengatakan dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus dengan segala keberanian tanpa halangan. Mari saudara-saudari kita dapat melihat bahwa di dalam kisah para rasul ya pasal 1 ayat 3 yang dibicarakan ya tidak lain adalah tentang kerajaan Allah. Ya, bahwa dia ini adalah Kristus di dalam kebangkitannya, dia menampakkan diri ya selama 40 hari kepada murid-murid yang dia bicarakan adalah tentang kerajaan Allah. Amin. Kemudian para murid di dalam kisah para rasul pasal 28 ayat 31, dia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus dengan segala keberanian tanpa halangan. Jadi kita dapat mengatakan bahwa perihal kerajaan Allah adalah topik utama pemberitaan para rasul. Kiranya ini juga menjadi topik utama pemberitaan kita, yaitu adalah tentang kerajaan Allah. Amin.
Mari kita lanjutkan dalam struktur dan garis besar berita ini. Struktur di dalam garis besar berita ini, yang pertama adalah strukturnya adalah Trinitas Ilahi. Jadi kita dapat melihat bahwa struktur di dalam kitab Kisah Para Rasul tidak lain adalah perihal Trinitas Ilahi. Ya, kapital A kita akan melihat perihal Allah Tritunggal dan Trinitas Ilahi. Kemudian di dalam kapital B kita membahas kenaikan anak atau putra, ya, di mana Bapa meninggikan dia dan Roh itu dicurahkan. Ya, inilah dimulainya gereja. Ya, dan kapital C membahas mengenai roh itu dan roh Yesus. Ini adalah bagi penyebar luasan gereja. Dan kapital D membahas mengenai darah Allah sendiri, ya, yang membeli gereja adalah untuk menggembalaan gereja. Dia menggembalakan gereja. Puji Tuhan. Dan bagian yang kedua adalah topik utama dari Kisah Para Rasul, ya. Ya, ini perihal kerajaan Allah. Ini adalah topik utama yang dibicarakan, ya. Kemudian di dalam kapital B dan C membahas mengenai Kristus dan gereja. Puji Tuhan. Dan kapital D dan E membahas mengenai penyebar luasan dan masuk ke dalam kerajaan. Dan kapital F sampai G adalah peperangan dan pemberitaan. Kita akan memasuki setiap bagiannya dan kita akan melihat bagaimana kita boleh secara praktis berbagian di dalamnya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dalam struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama sampai hari yang keempat membahas mengenai Trinitas Ilahi. Dan di dalam hari yang kelima sampai keenam membahas mengenai kerajaan Allah. Hari yang pertama membahas mengenai Trinitas Ilahi adalah struktur dari kitab Kisah Para Rasul. Di sini kita dapat melihat perihal Allah Tritunggal dan Trinitas Ilahi. Bahwa Allah Tritunggal juga mencakup kenaikan anak dan pencurahan roh itu. Dan kemudian di dalam hari yang kedua kita akan melihat mengenai Roh Kudus dan Roh Yesus. Bahwa Roh Kudus ini adalah sebutan umum dari Roh Allah dan Roh Yesus adalah sebutan khusus, ya, dari Roh Allah. Ada hal yang umum dan ada sebutan khusus. Kemudian di dalam hari yang ketiga bahwa Trinitas Ilahi ini disusun dan diekspresikan oleh Roh Kudus dan Roh Yesus. Rasul Paulus disusun oleh Roh Yesus, Roh Kudus dan Roh Yesus, ya. Pekerjaan kita akan menjadi ekspresi dari roh ini. Amin. Kemudian di dalam hari yang keempat bahwa Allah membeli gereja dengan darahnya sendiri. Dia membeli dengan darah Allah sendiri, darah Yesus anaknya. Kemudian di dalam hari yang kelima kita membahas mengenai kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah adalah topik utama pemberitaan para rasul. Tidak lain pembicaraannya adalah mengenai Kristus dan gereja. Amin. Bahwa kerajaan Allah adalah topik utama dari kitab Kisah Para Rasul. Ini adalah mencakup Kristus dan gereja. Penyebar luasan dan masuk ke dalam kerajaan Allah serta peperangan dan pemberitaan kerajaan Allah di dalam hari yang keenam ini adalah aspek praktis bagi kita. Kita hari ini berbagian dalam penyebar luasan kerajaan Allah. Agar kita semua juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita berada di dalam ruang lingkup kerajaan Allah. Untuk itu kita perlu berperang, ya, untuk kerajaan Allah dan kita perlu pemberitaan, memberitakan kerajaan Allah. Kiranya pemberitaan kita adalah pemberitaan mengenai kerajaan Allah. Melihat kisah para rasul dari sudut pandang Trinitas Ilahi. Kitab Kisah Para Rasul penuh dengan Trinitas Ilahi. Sedikitnya ada 16 pasal secara bersamaan menyebutkan ketiganya dari Trinitas Ilahi. Sedikitnya beberapa pasal lainnya menyebutkan keduanya dari Trinitas Ilahi. Mari kita melihat bahwa Trinitas Ilahi adalah struktur dari kitab Kisah Para Rasul dan kita perlu melihat Trinitas Ilahi dari 4 pasal Kisah Para Rasul. Di dalam pasal yang pertama di sana dikatakan ada Yesus di dalam pasal 1 ayat 4, ya. Menantikan janji Bapa. Ada Putra, ada Bapa. Kemudian di dalam ayat 5 pasal yang sama, pasal 1, di sana ada Roh Kudus. Ya, jadi di dalam pasal 1 ada Putra,
Ada Bapa, ada Roh Kudus. Di dalam pasal 2 ayat 33 dikatakan maka dia ditinggikan ke sebelah kanan Allah dan menerima janji Roh Kudus dari Bapa. Dia mencurahkan ini yang kamu lihat dan dengar. Dari ayat ini, ayat 33 kita dapat melihat maka dia, putra, ya, ditinggikan di sebelah kanan Allah. Ya, ini adalah Bapa ya. Menerima janji Roh Kudus, ya, Roh Kudus dari Bapa. Di sini kita dapat melihat Trinitas Ilahi. Ayat 24 juga melihat bahwa ada Trinitas Ilahi di dalam ayat ini. Dikatakan tetapi Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut karena maut tidak dapat menahan dia. Ya, Bapa ya Allah membangkitkan putra, melepaskan putra dari sengsara maut karena maut tidak dapat menahan putra. Kemudian di pasal 13 ayat kedua mengatakan mereka melayani Tuhan dan berpuasa. Roh Kudus berkata. Nah, di dalam bagian ini ada putra Tuhan dan ada Roh Kudus. Dalam pasal 13 ayat 34 mengatakan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, tidak lagi kembali kepada kebinasaan. Demikianlah dia berbicara, aku akan memberikan yang kudus dari Daud, yang setia itu kepada kamu, padamu. Di sini ada Bapa, ada Putra. Kita dapat melihat di satu ayat ini ada Trinitas Ilahi ya. Kemudian di dalam pasal 28 dikatakan di dalam ayat yang ke-25 Paulus masih mengatakan perkataan kepada mereka, benar apa yang dikatakan Roh Kudus melalui Nabi Yesaya kepada bapak-bapak leluhur kamu. Di sini kita dapat melihat ada Roh Kudus. Di dalam pasal yang sama ayat 31 dia mengatakan dia memberitakan kerajaan Allah. Bapa yang mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini sesang putra dengan segala keberanian tanpa halangan. Maka dari 4 pasal ini kita dapat melihat Trinitas Ilahi. Kita dapat melihat Trinitas Ilahi adalah struktur dari kitab Kisah Para Rasul. Ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 mengatakan, sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam 2 Korintus 13:13 mengatakan anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Nah, saudara-saudari kita dapat melihat bahwa Allah Tritunggal adalah Bapa, persona Putra, dan persona Roh. Ada Bapa, Putra, dan Roh. Tetapi ketika kita menyinggung mengenai Trinitas Ilahi, ini mengacu kepada atribut Allah. Ya. Ini adalah anugerah Putra, kasih Bapa, dan persekutuan Roh. Jadi atribut dari Bapa adalah kasih. Dialah Bapa kita, Sang Kasih. Kita dapat melihat ada kasih Bapa, ya, kasih Allah. Ini adalah Trinitas Ilahi. Ya. Juga ada anugerah Putra, sehingga Putra, amen, ya, Tuhan Yesus Kristus menjadi anugerah bagi kita. Oleh karena Roh membawa kita masuk dalam persekutuan. Maka kita dapat melihat bahwa Allah yang satu-satunya adalah Tritunggal, 3-1. Saudari, istilah Allah Tritunggal ini tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Alkitab kita tidak ada mengatakan kata Tritunggal. Tetapi kita dapat melihat bahwa Bapa, Putra, dan Roh adalah satu. Adalah satu kesatuan. Dia 3-1. Maka 3-1 ini adalah Tritunggal. Jadi Tritunggal mengacu kepada diri Allah sendiri. Kita perlu menggarisbawahi hal ini ya, saudara, bahwa kata Tritunggal, Allah Tritunggal mengacu kepada diri Allah sendiri. Sedangkan Trinitas Ilahi terutama mengacu kepada Allah adalah Tritunggal, ya, diri Allah sendiri adalah atribut utama kealahan. Puji Tuhan, ya, inilah atribut dari
Allah kita, Allah Tritunggal. Ada anugerah, ada kasih, ada persekutuan. Selanjutnya bahwa Allah Tritunggal itu mencakup kenaikan anak, ya kenaikan sang putra dan pencurahan roh itu, yaitu roh yang telah melewati proses, ya. Proses apa? Dia menjadi insan, dia menjadi manusia, dia ada keinsanian, dan dia juga ada kematian, ada khasiat kematian, ada kebangkitan, ada kuat kuasa kebangkitan, sehingga dia adalah menjadi roh itu. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 32, 33 dan 36 dikatakan bahwa Yesus ini telah dibangkitkan Allah. Tentang hal itu kami semua adalah saksi. Maka dia ditinggikan ke sebelah kanan Allah dan menerima janji Roh Kudus dari Bapa. Dia mencurahkan ini yang kamu lihat dan dengar. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Puji Tuhan, bahwa Allah Tritunggal mencakup kenaikan putra, ya. Yesus ini telah dibangkitkan Allah, ya. Jadi ini kenaikan putra, ya. Dan Bapa meninggikan dia. Ini, dia ditinggikan, ya. Maka dia ditinggikan ke sebelah kanan Allah. Dan ada pencurahan roh itu, dia mencurahkan ini. Puji Tuhan, ini adalah Allah Tritunggal, ya. Jadi Allah Tritunggal mencakup di dalam kematian anak, kematian sang putra, kemudian kebangkitan, kenaikan, dan peninggian. Puji Tuhan, dia adalah roh itu, roh yang al-muhid. Amin. Dan kita akan melihat mengenai Roh Kudus dan Roh Yesus. Roh Kudus dan Roh Yesus. Yang pertama kita melihat Roh Kudus adalah sebutan umum dari Roh Allah, dan Roh Yesus ini adalah sebutan khusus yang mengacu kepada keinkarnasi, ya, dari Yesus yang telah melewati kehidupan insani dan kematiannya di atas salib. Puji Tuhan, kita dapat melihat dua hal ini, ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 mengatakan mereka melintasi daerah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka membicarakan firman di Asia. Nah, saudara-saudari, poinnya adalah adanya Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah sebutan umum dari Roh Allah, ya, dari Allah Tritunggal, ya, mencegah mereka. Kemudian Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan, malaikat itu menjawab dan berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuat kuasa yang maha tinggi akan menaungimu, maka yang kudus itu yang kamu lahirkan akan disebut anak Allah. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa perkara Roh Kudus dan Roh Yesus secara sering digunakan secara bergantian, ya. Ini mewahyukan bahwa Roh Kudus, ya, Roh Yesus adalah Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus ini sebutan umum dan Roh Kudus berhubungan dengan inkarnasi dan kelahiran Yesus. Kita akan melihat ini, saudara-saudari, adalah karena keperluan kita untuk penyebar luasan. Betapa kita perlu Roh Kudus dan Roh Yesus. Puji Tuhan, untuk penyebar luasannya. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7 mengatakan, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, saudari, kita tidak melihat atau tidak membahas terlebih dahulu perihal kejadian di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Tetapi mari kita melihat istilah Roh Yesus ini, bahwa Roh Yesus adalah sebutan khusus dan ini mengacu kepada roh yang telah melewati proses. Proses apa? Inkarnasi. Ya, dan juga melewati kehidupan insani dan kematiannya di atas kayu salib. Maka ketika kita mengatakan Roh Yesus, unsurnya adalah tidak hanya memiliki unsur ilahi, tetapi juga unsur insani Yesus dan unsur kehidupan insaninya serta kematiannya. Di sini kita dapat melihat betapa untuk penyebar luasan Roh Yesus yang memiliki unsur kehidupan insani yang senantiasa membawa penderitaan, ya, sampai kepada kematian. Tujuannya untuk apa? Tidak lain adalah untuk perkembangbiakan, untuk penyebar luasan. Perlu memiliki Roh Yesus ini. Ya, kita perlu disusun dan diekspresikan oleh Roh Kudus dan Roh Yesus. Setelah kita melihat
Roh Kudus dan Roh Yesus, maka bagaimana dengan kita? Nah, kita ini perlu disusun sehingga kita dapat mengekspresikan ya Roh Kudus, Roh Yesus. Maka disusun dan diekspresikan oleh Roh Kudus dan Roh Yesus, dan inilah menjadi pekerjaan kita ya, menjadi ekspresi dari roh ini. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 sampai 16 mengatakan, tetapi Tuhan berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah bejana pilihan bagiku untuk memikul namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku akan menunjukkan kepada dia betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Men. Kemudian di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 mengatakan, karena aku tahu bahwa kesudahan hal ini menjadi keselamatanku melalui doa dan permohonanmu dan suplai limpah lengkap Roh Yesus Kristus. Mari kita melihat saudara ya, bahwa untuk penyebar luasan ya sebagai bejana memikul nama Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lain, Tuhan berkata bahwa Paulus ya akan ditunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung karena namaku. Kemampuan untuk menanggung banyak penderitaan ini adalah kekuatan dari Roh Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, supaya limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Sedangkan dalam penderitaan Paulus dia memerlukan Roh Yesus mencakup keinsaniannya, kehidupan insani dan kematiannya. Sehingga di dalam Roh Yesus ada unsur penderitaan dan kekuatan untuk menanggung penganiayaan. Puji Tuhan atas Roh Yesus ini. Dan Paulus adalah bejana untuk menampung Allah Tritunggal. Dia sepenuhnya disusun oleh Roh Kudus, mencakup inkarnasinya dan kelahiran Tuhan. Dan Roh Yesus mencakup keinsanian, kehidupan insani, kematian yang al-muhid, kebangkitan yang menyalurkan hayat, dan kenaikan Tuhan. Ya, kiranya kita juga disusun oleh Roh Kudus dan juga Roh Yesus. Dan inilah pekerjaan kita menjadi ekspresi dari roh ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7 mengatakan, mereka melintasi daerah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka membicarakan firman di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi saudara-saudari, jenis pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan itu terletak pada jenis roh yang membimbing kita, mengarahkan kita, mengajar kita, menyusun kita. Ketika roh yang amuhid ini menjadi susunan kita, maka pekerjaan kita akan menjadi ekspresi dari roh ini. Sehingga benar yang dikatakan Roma 8 ayat 14, siapa saja yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka ketika kita membiarkan roh Allah memimpin kita, amen, maka apa yang kita kerjakan itulah ekspresi dari roh Allah. Ya. Jadi Roh Kudus inilah sebutan umum dari Allah Tritunggal. Ya, dia memimpin kita. Ya, apa yang dia lakukan, di dalam kita, kita boleh menjadi ekspresinya. Jadi roh yang bagaimana? Amen. Puji Tuhan. Ya, kiranya roh Allah membimbing kita, mengarahkan, mengajar, dan menyusun kita senantiasa. Amin. Disusun oleh Roh Kudus dan Roh Yesus. Jenis pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan terletak pada jenis roh yang membimbing, mengarahkan, mengajar, dan menyusun kita. Roh ini seharusnya menjadi susunan kita. Kemudian pekerjaan kita akan menjadi ekspresi roh ini. Misalnya, apakah Anda mengira bahwa Elia mungkin dibimbing oleh Roh Kudus? Dia mungkin bekerja bagi Yesus yang berinkarnasi dengan keinsanian, kehidupan insani, mati, bangkit, dan naik ke surga. Tidak, Elia tidak memiliki roh ini. Ia hanya memiliki roh Allah dan roh Yehova. Elia mungkin memiliki roh yang kuat, tetapi tidak disusun oleh roh Yesus. Inilah sebabnya dia tidak akan dapat memberitakan Yesus yang al-muhid atau menyuplaikan pribadi ini kepada orang lain.
Kita akan melanjutkan bahwa Allah telah membeli gereja dengan darahnya sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 mengatakan, waspadalah kamu untuk diri sendiri dan untuk seluruh kawanan. Di antara mereka, Roh Kudus telah menetapkan kamu sebagai penilik untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Maka dari bagian ini kita tahu bahwa gereja Allah yang adalah gereja diperoleh dengan darahnya sendiri. Allah telah membeli gereja dengan darahnya sendiri. Dia adalah Allah yang berinkarnasi, ya. Dia yang berbaur, ya, pencipta berbaur dengan manusia. Maka dia tidak hanya merupakan Allah saja, dia menjadi Allah manusia. Dia adalah prototipe bagi kita. Dia adalah Allah manusia. Dia adalah Allah, dia juga adalah manusia. Puji Tuhan. Ya, darah Yesus anaknya. 1 Yohanes pasal 1:7 mengatakan, tetapi jika kita bergerak hidup di dalam terang, sama seperti dia berada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi ketika Tuhan mati di atas kayu salib, kematiannya tidak hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai Allah. Perihal ini, ya, Allah yang mengeluarkan atau mencurahkan darahnya, darah darah Yesus ini bersifat kekal, ya. Darah ini lebih kuat dari darah hewan kurban karena dia adalah Allah. Maka penebusannya, darah yang tercurah ini, yaitu adalah darah anaknya, amen, bersifat kekal. Dia menyucikan kita daripada segala dosa. Darahnya yang tercurah tidak hanya darah manusia Yesus, tetapi juga darah Allah manusia. Puji Tuhan atas perkara ini. Selanjutnya kita melihat bahwa kerajaan Allah adalah topik utama pemberitaan para rasul, yaitu Kristus dan gereja. Ya, ini adalah topik utama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan dia menampakkan diri kepada mereka selama 40 hari dan membicarakan hal-hal tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12 mengatakan tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 mengatakan kamu semua yang pernah aku kunjungi di antara kamu untuk memberitakan kerajaan Allah. Puji Tuhan bahwa isi dari pembicaraan para rasul adalah tentang kerajaan Allah. Ya. Isi pemberitaan Injil juga adalah kerajaan Allah. Dan apa yang kita bicarakan di antara kaum beriman adalah membicarakan kerajaan Allah. Puji Tuhan, ya. Bahwa Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri, dia berbicara kepada para murid tentang kerajaan Allah. Nah, kitab Kisah Para Rasul dimulai pada kerajaan Allah dan berakhir pada kerajaan Allah. Amen, ya. Dimulai dari ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-murid dan dia memberitakan, ya, berbicara tentang kerajaan Allah sehingga berakhir pada gereja-gereja yang adalah kerajaan Allah. Jadi tidak hanya diberitakan tetapi juga akhirnya menjadi susunan, menjadi kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ini adalah ruang lingkup di mana Allah sepenuhnya memerintah atas kaum berimannya. Dan kita hari ini adalah kaum beriman yang ada, ya, dalam kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah ini adalah topik utama yang diberitakan para rasul dalam amanat mereka setelah Pentakosta. Ya, puji Tuhan, saudara, ya. Kemudian yang kita bicarakan ini adalah mengenai Kristus dan gereja. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 20b sampai 21a mengatakan kerajaan Allah tidak datang dengan pengamatan. Lihatlah kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 mengatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal keadilbenaran, perdamaian dan sukacita dalam Roh Kudus. Bahwa kerajaan Allah bukanlah kerajaan materi yang dilihat oleh mata manusia. Bahwa kerajaan Allah adalah satu pribadi, ya, adalah diri Kristus sendiri.
bahwa gereja-gereja dan kerajaan Allah seiring. Gereja-gereja dihasilkan dari perkembangbiakan Kristus yang bangkit, yang adalah kerajaan Allah di bumi hari ini. Puji Tuhan. Selanjutnya mengenai menyebar luasan kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah serta peperangan dan pemberitaan kerajaan Allah. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penyebar luasan, kemudian masuk ke dalam, berbagian dalam kerajaan Allah, serta perlunya peperangan ya, terhadap kerajaan Allah ini. Dan kita perlu memberitakan kerajaan Allah. Mari kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 11 dikatakan kuasa ilahinya telah memberi kepada kita segala sesuatu mengenai hayat dan kesalehan. Ayat 11, kamu akan memperoleh suplaian yang kaya dan limpah lengkap untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22 mengatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bahwa perihal kerajaan Allah ini adalah penyebar luasan Kristus sebagai hayat di dalam kaum berimannya, membentuk ruang lingkup Allah yang memerintah dalam hayatnya. Maka yang pertama, pintu masuk dalam kerajaan Allah adalah melalui kelahiran kembali. Ya, dan ini perlu terus berkembang dan bertumbuh. Nah, kaum beriman di dalam zaman gereja hari ini ya, sebagai zaman gereja, kita berbagian dalam kerajaan Allah. Sehingga di zaman yang akan datang, dalam zaman kerajaan, kaum beriman pemenang mewarisi kerajaan Allah. Sampai pada akhirnya di dalam langit baru dan bumi baru, semua umat tebusan akan menikmati kerajaan Allah. Puji Tuhan bahwa hari ini, amen, pintu masuk dalam kerajaan Allah telah dibuka. Nah, kita adalah melalui kelahiran kembali kita masuk, kemudian kita dapat bertumbuh ya melalui berbagian dalam kerajaan Allah ya, dalam zaman gereja hari ini. Dan kita akan menjadi pewarisnya dan kelak akan menikmatinya. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, saudari, ketika kita memasuki ya, atau kita masuk berbagian dalam kerajaan Allah, musuh pun juga akan menjadi musuh kita ya. Iblis menjadi musuh kita, dia akan menentang kita. Sehingga kita harus menghadapi banyak sengsara. Untuk itu, puji Tuhan, ada Roh Yesus di dalam kita. Sehingga kita dapat melewati perkara ini ya. Dan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 mengatakan pada waktu itu timbul kekacauan yang besar mengenai jalan itu. Dan pasal 28 ayat 31 mengatakan dia memberitakan kerajaan Allah dan menghajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus dengan segala keberanian tanpa halangan. Nah, saudari, bahwa Satan menentang Allah dalam penyebar luasan. Maka tugas pelayanan yang unggul dari perkembangbiakan Kristus adalah peperangan bagi Allah. Justru karena adanya penentangan dari Satan ini, maka timbullah banyak sengsara. Ya, untuk itu kita perlu berperang. Kita berperang adalah bagi kerajaan Allah. Bagaimana kita berperang? Tidak lain adalah melalui mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus, ya, yang adalah kerajaan Allah, sehingga perihal kerajaan Allah ini tersebar kemana-mana. Ingat bahwa perihal kerajaan Allah ini adalah perihal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini adalah personanya. Dan juga adalah ruang lingkup di mana Allah sepenuhnya memerintah. Ini ya, ruang lingkup di mana Allah sepenuhnya memerintah dalam hayatnya. Puji Tuhan ya. Sehingga kita hari ini boleh mengajar tentang hal-hal tentang Tuhan Yesus yang adalah kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah sebenarnya adalah perkembangbiakan Kristus yang bangkit. Dan proses ini terus berlangsung melalui kaum beriman yang adalah kita hari ini. Puji Tuhan, kita dapat mengenal perihal Trinitas Ilahi dan kerajaan Allah. Inilah isi pemberitaan kita, tidak lain adalah kerajaan Allah. Dan kita dapat melihat bahwa di dalam pergerakannya, perkembangbiakannya ada Trinitas Ilahi. Sebagai penutup, saudari, kita dapat melihat bahwa kita perlu disusun dan diekspresikan oleh roh itu. Yaitu adalah roh yang telah melewati proses. Ya.
Kita dapat mengenal Roh Kudus dan Roh Yesus. Hari ini sebagai roh itu di dalam kita adalah bagi penyebarluasan gereja dan penggembalaan. Puji Tuhan, kita hari ini berbagian dalam penyebarluasan gereja dan penggembalaannya. Nah, gereja telah dibeli ya oleh darahnya sendiri. Amin. Kemudian kita dapat masuk dan memberitakan kerajaan Allah melalui kita bertumbuh dalam hayat dan mengajar kebenaran. Puji Tuhan, saudari. Inilah kesehatian dan aspek-aspek penting dari kitab Kisah Para Rasul. Kita perlu sehati sepikir dan kita perlu mengapresiasi, mengalami seluruh aspek-aspek penting dari kitab Kisah Para Rasul ini, dan kita akan melanjutkan perkembangbiakan dari Kristus yang bangkit ini sebagai kelanjutan dari kitab Kisah Para Rasul. Mulia bagi Tuhan. Amin.